Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Paul Morphy melawan Ade Ayers. Permainan ini terjadi pada 1 Maret 1855. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Paul Morphy sebagai putih dan Ayers memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut gajah ke C4 dan gajah ke C5. Ini sebuah pembukaan Italia Giorgio Piano. Tapi guys, langkah apa yang harus diambil Morphy jika ingin mengambil jalan Evans Gambit? Apa kalian masih ingat? Yes, pion B4. Saya akan jelasin pelan-pelan ya. Gambit ini ditujukan untuk membuat pengembangan putih menjadi bisa sangat cepat. Jika hitam makan pion, gerakan yang perlu kalian ingat adalah pion C3 diikuti dengan D4. Itu menjadi line utamanya ya. Jadi mari kita lihat bersama. Ayers menerima gambit dan memakan pion, lalu pion C3. Menyerang gajah, menyiapkan D4, dan mengizinkan menteri untuk bisa langsung dikembangkan di daerah sayap menteri. Jadi setelah gajah ke A5, pion ke D4, memberi kontrol lebih di pusat, dan sekarang membuka kemungkinan jalan gajah gelap buat dikembangkan. Nah, setelah hitam membalas dengan pion D6, sekarang kita bisa lihat sendiri. Dengan satu pion yang dikorbankan tadi, putih bisa punya lebih banyak opsi untuk bermain. Tapi oke, Morphy melanjutkan dengan menteri ke B3. Ya, ini udah sangat jelas menyerang pion lemah di F7. Dan di sini tuh ada dua pilihan kan kawan, menteri 7 atau D7. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi mungkin saya lebih suka menteri ke D7 guys. Alasannya kita bisa pelajari bareng-bareng di sini karena Ayers memainkan menterinya ke E7. Oke, sebagai putih, apa kalian bisa melihat ide sebuah serangan yang bisa dimanfaatkan saat ini? Ya, diagonal raja ini terbuka kan kawan. Makanya saya tadi lebih suka menteri ke D7. Dan Morphy langsung saja memajukan pion ke D5 untuk memanfaatkan kelemahan ini. Dan coba perhatikan, hitam sekarang nggak bisa lagi sembarang menggerakkan kudanya. Ada yang tahu kenapa? Ya, jika kuda mundur, menteri akan ke A4 atau B5 skak gajah. Hanya ada satu pilihan buat hitam, itu udah jelas kuda ke D4. Baiklah, ini juga jalur yang cukup penting. Izinkan saya analisis di sini ya. Memang menteri ke-4 skak gajah masih bisa dimainkan, tapi hitam akan senang menutupnya dengan gajah. Jika menteri makan gajah, kuda ke C2 skak benteng, raja D1, lalu kuda makan benteng. Dan biar sekalian pada tahu, kuda ini nantinya juga akan hilang. Ya kita gerak random aja lah. Katakan kuda B ke D2, mungkin F5 atau kuda naik. Lalu gajah ke B2, dan setelah hitam berukar pendek, gajah makan kuda. Oke, benteng plus pion melawan gajah dan kuda. Saya setuju 2 lebih bagus daripada 1. Tapi masalahnya ini masih bukan ending ya. Menteri masih di papan. Raja putih emang nggak bisa rokade, tapi dia tetap aman. Jadi posisi ini tuh tetap draw kan kawan. Ya lumayan kan kalau kalian tahu line ini. Nanti kita bisa ngatur waktu buat mikir dari sini. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, kita tadi sampai sini. Kuda nyerang menteri dan pion masih terpaku pada gajah. Biasanya di sini kuda makan kuda, tapi Morphy memilih gajah ke pilih skak. Sekarang kita tahu, jika kuda memakan gajah, ini akan jadi blunder fatal buat hitam. Jadi Ayers menutup skak dengan pion, baru Morphy memakan kuda dengan kuda. Sekarang hitam dihadapkan 2 pilihan, makan kuda atau gajah. Tapi jika memakan gajah, tentu kuda makan pion atau malah menteri makan pion. Jadi dia memakan kuda terlebih dahulu. Dan jujur saja saya nggak mau terlalu naif. Lihat kembali menteri 7. Inilah kelebihannya guys. Menteri bisa langsung menyerang pion dan pion masih menyerang gajah. Tapi Morphy masih memilih memakan pion untuk ancaman discover skak benteng promosi menteri. Tentu sebuah ancaman yang sangat berbahaya.
Tapi kita udah bahas tadi, hitam juga punya serangan. Tentu menteri memakan pion skak terlebih dahulu. Mungkin kali ini kita anggap belajar bareng aja ya. Kalau pengen saya nggak banyak ngomong, saya akan taruh PGN di kolom deskripsi. Atau nonton video saya yang lain aja. Oke, di sini Morphy menggerakkan raja ke D1 guys. Komputer bilang itu gerakan yang salah. Mesin ini menyarankan raja ke F1 adalah gerakan terbaik. Nah, raja F1 ini kayak gerakan cheater gitu guys. Tapi saya nggak akan bahas itu karena banyak yang nggak paham di kolom komentar. Oke, kita bandingkan saja. Jika kita lihat raja ke D1, pecatur baru pun saya rasa akan tahu. Ini membuat ancaman benteng ke E1 menyerang menteri. Ya kalau skak tinggal ditutup dan lain-lain lah. Memang sebanding dengan resiko raja yang di tengah papan sih. Tapi saya nggak akan bahas ini. Kita fokus raja yang ke F1. Gerakan ini melewatkan peluang ya. Karena benteng akan sangat ideal melihat raja yang di file terbuka ini. Terlebih jika saya sebagai manusia normal, saya nggak mau menteri dan gajah saya disuruh bertahan saat ini. Gini ya, kita gerak random aja katakan raja ke F8. Lihat, raja ke F1 ini ngebuat putih nggak bisa sembarang makan pion. Karena jika dimakan balik dengan gajah, itu sangat gawat. Dan yang saya maksud menteri harus bertahan adalah, kan gajah dan menteri ini jadi serangan yang aktif banget buat putih ya. Jika raja ke F1, menteri ini nggak bisa sembarang nyerang lagi guys. Katakan yang masih logis aja ke A3. Nyerang gajah dan pion skak. Oke, gajah C7 gerakan normal. Tapi bagaimana jika hitam menjawab dengan menteri C2? Nah, inilah yang saya takutkan. Menteri mengancam balik gajah dengan ancaman nyata skak mat. Dan lagi-lagi ini gara-gara raja ke F1. Oke, menteri bisa skak. Dan setelah ditutup dengan kuda, saya percepat mungkin bisa gajah D2. Jika skak gajah tinggal nutup. Tapi gerakan kayak menteri B2, D3 mungkin. Atau bisa jebak juga dengan makan pion jika musuhnya nggak paham banget. Karena gajah ini juga harus memainkan dua peran pertahanan juga. Misal dia nekat nyerang, ya bye-bye. Menteri D1 skak, paksa gajah menutup, gajah H6 skak, udah selesai. Pion menutup, makan aja skak, raja G1 dan menteri kali gajah skak mat. Nah, ini juga efek ketika raja tadi ke F1. Saya udah katakan, menteri dan gajah ini akan memainkan dua peran. Sebagai penyerang aktif dan harus bantuan pertahanan juga. Ya, ini adalah gerakan kalau orang nge-cheat guys. Bisa main raja F1 tapi nggak tahu peran menteri dan gajah. Biasanya kalau main chess.com ketemu 2200 kayak gini udah pasrah gitu. Tapi ini hanya opini saya ya, nggak usah terlalu dianggap serius. Jadi oke, kita kembali ke permainan. Yap, di sini Morphy memilih raja ke D1 dengan ancaman nyata benteng E1. Dan ternyata di sini hitam juga hanya punya satu opsi yang bagus guys, yaitu raja ke F8. Tapi sayangnya Ayers pun tidak memainkan itu. Gajah ke G4 skak yang dipilih. Sebuah gerakan yang normal. Ya, setelah pion menutup skak, gajah tetap memakan pion skak. Dan setelah dimakan kembali, menteri juga memakan balik skak benteng. Raja ke C2. Dan lihatlah, hitam juga nggak bisa sembarang memakan benteng karena pion kali pion adalah skak. Jadi Ayers memilih kembali melakukan skak. Sekarang raja ke B2. Posisi hitam ini nggak baik-baik saja. Mungkin memakan pion saat ini adalah gerakan yang cukup baik. Oh, by the way, saya lihat benteng E1 juga sangat berbahaya. Menteri makan, pion kali pion skak, dan makan benteng promosi. Tapi oke, sekarang giliran hitam. Dia kembali menukar gajahnya skak. Setelah kuda makan, lalu dimakan kembali dengan pion skak. Dan tentu menteri juga memakan pion. Dan sekarang udah jelas putih sangat diunggulkan. Ancamannya menteri memakan pion memakan pion skak, atau kembali benteng ke E1. Saya pun juga nggak tahu harus gimana kalau jadi hitam, karena ini posisi yang serba salah. Tapi oke, dia memilih rokade panjang. Kalau dilihat sekilas emang kayak bodoh banget nih hitam, menempatkan raja di depan menteri. Tapi percayalah guys, dia tuh lebih ke nggak punya pilihan.
Di sini Morphy masih belum makan pion, tapi memilih tempo benteng ke E1 terlebih dahulu. Ya, saya suka gerakan ini. Dan setelah menteri ke D5 sekaligus mengancam gajah, sekarang baru pion kali pion double skak. Raja memakan pion, Morphy melindungi gajah dengan benteng ke B1. Ya, jika menteri makan tinggal raja ke A1 ya. Di sini Ayer masih belum menyerah juga. Dia akhirnya baru mengeluarkan kuda ke F6, sebuah pengembangan yang sangat terlambat. Tapi Morphy juga masih belum raja ke A1 skak. Dia malah mengorbankan gajah ke C6 skak ster. Ya, menteri harus memakan gajah, baru raja ke A1 skak. Raja harus melindungi menteri. Lanjut lagi menteri ke A5 skak. Masih belum menyerah juga, raja ke C8. Lanjut menteri makan pion untuk kembali mengancam skak mat. Ternyata kuda ini cukup bermanfaat juga guys. Dia bisa membantu melindungi raja. Ya, meskipun setelah Morphy menggerakkan gajahnya ke E2, ya di sini juga Ayer atau hitam udah menyerah. Mau gimana lagi? Kayak baru opening tapi tahu-tahu udah selesai aja. Lihat lagi raja putih ini. Dia benar-benar sukses buat lari maraton. Ya, kita coba lihat jika permainan sampai dilanjutkan. Ini sih udah nggak bisa diapa-apain kan kawan. Ancaman nyata jelas menteng E ke C1. Jika menteri lari jelas skak. Dan masih juga ada ancaman 2 skak mat. Ya oke lah, kita perpanjang sebisa mungkin. Benteng D ke E8. Membuat jalan untuk raja pergi. Tapi tetap benteng E ke C1. Dan menteri harus memakan benteng. Coba lihat sendiri. Masalahnya perwira putih ini bisa bekerja sangat-sangat baik. Mungkin dia akan main menteri ke A8 skak terlebih dahulu. Raja harus ke C7. Gajah ke A5 skak. Kuda dipaksa menutup skak. Baru benteng makan menteri skak. Paksa raja ke D7. Menteri B7 skak. Raja ke E6. Benteng E1 skak. Raja F5 atau F6 sama aja. Karena menteri tetap ke F3 skak. Raja G5, benteng G1 skak, Raja 6 skak mat menteri ke H3, atau Raja H4, menteri G4 skak mat. Ya, Morphy kalau nyerang emang sangat brutal kan kawan. Dan sekali lagi saya katakan, jangan fokus ke partainya, tapi anggap aja kita tema belajar bareng gitu. Ya, saya nggak tahu video ini bakal tayang kapan, karena mungkin banyak orang yang nggak setuju dan nggak suka saya banyak ngomong. Tapi kalau video ini sampai tayang, kalian nggak perlu komen juga, karena pastinya saya akan lagi sibuk banget, nggak bisa balesin komentar kalian. Pesan saya jika ada pemula yang nanya di kolom komentar, kalian yang bisa tolong bantu jawab. Dan jangan sok jago, jangan dibully. Karena kadang yang nanya itu malah adik-adik yang masih kecil dan masih sekolah guys. Itu aset negara kita ke depan cuy. Ya udah, sekian dulu video kali ini. Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.